luas juring. Baik anak-anak, jadi kita akan bahas luas juring. Ini dia gambarnya anak-anak ya. Jadi perhatikan gambar di bawah ini supaya kalian mengingat ya mana yang dimaksud dengan juring ya. Supaya kalian ingat, minggu lalu Pak Guru sudah jelaskan yang mana yang dimaksud dengan juring seperti itu anak-anak ya. Jadi ini adalah juring APB. Kenapa juring APB? Karena APB seperti itu anak-anak ya. Jadi juring itu ingat daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur seperti itu. Dua jari-jari dan sebuah busur. Ini adalah juring. Kalau kalian pernah makan jeruk itu kan bentuknya seperti lingkaran anak-anak ya. Jadi jeruk itu bentuknya seperti lingkaran. Jadi kalau kalian kupas itu jeruknya gitu ya. Jeruknya dikupas. Nah, makan satu itu namanya satu juring. Itulah yang dimaksud dengan juring anak-anak ya. Oke, ini dia, kita akan belajar sekarang bagaimana sih caranya menghitung luas juring ini. Nah, ini Pak Guru udah ada rumusnya ya. Luas juring rumusnya adalah luas juring sama dengan besar sudut pusat per 360 derajat dikali luas lingkaran. Jadi ini rumusnya anak-anak ya. Atau kalau kita misalkan sudut pusat itu dimisalkan alfa, maka luas juring sama dengan alfa per 360 derajat dikali pi r kuadrat. Pi r kuadrat ini adalah luas lingkaran ya. Atau rumusnya bisa juga yang seperti ini. Luas juring sama dengan panjang busur per keliling lingkaran dikali luas lingkaran. Ini rumusnya anak-anak ya. Atau ini kalau dirubah menjadi luas juring sama dengan panjang busur per 2 pi r. 2 pi r ini adalah rumus keliling lingkaran dikali luas lingkaran, pi r kuadrat. Seperti itu anak-anak ya. Jadi Pak Guru, rumus yang mana yang dipakai ini? Tergantung di soal yang mana yang diketahui. Seperti itu ya. Jika di soal diketahui sudut pusat, maka yang dipakai adalah alfa per 360 derajat dikali pi r kuadrat. Jadi ini yang dipakai untuk menghitung luas juringnya. Tapi jika di soal diketahui panjang busur untuk mencari luas juringnya, maka yang dipakai adalah rumus yang ini. Panjang busur per 2 pi r dikali pi r kuadrat. Seperti itu anak-anak ya. Oke, untuk lebih jelasnya Pak Guru akan buatkan contoh soal. Nomor 1. Diketahui sebuah lingkaran dengan jari-jari 28 cm dan berpusat di titik O. Jika P dan Q terletak pada lingkaran dan besar sudut POQ 135 derajat, maka luas juring POQ adalah perhatikan baik-baik, Pak Guru akan jelaskan anak-anak ya. Ini Pak Guru buatkan gambarnya supaya kalian lebih memahami. Ini jadi pusat lingkarannya di O ya, seperti yang dikatakan di soal. Jari-jarinya berapa? 28 cm. P dan Q terletak di sisi lingkarannya. Jadi ini P, di sini Q. Nah, kita akan cari luas juring yang ini. Jadi yang 135 derajat ini berapa luasnya gitu ya. Daerah yang ini ya, POQ. Berapa? Oke, maka kita pasang rumusnya. Luas juring sama dengan besar sudut pusat per 360 derajat dikali luas lingkaran. Alfa per 360 derajat dikali pi r kuadrat. Kenapa kok yang ini dipasang, Pak? Karena di soal diketahui sudut pusatnya ya, 135 derajat seperti itu. Lalu kita ganti. Alfanya berapa? Alfanya 135 per 360 derajat dikali 22 per 7 kali 28 dikali 28. Lalu ini Pak Guru bagi ya, 135 nih sama 360 nih Pak Guru. Sama-sama bagi 45. 28 nih Pak Guru bagi 7. Maka dia akan menjadi 3 per 8 dikali 22 dikali 4 dikali 28. Seperti itu. Ini Pak Guru bagi. 22 ini Pak Guru kalikan 4, hasilnya 88. 88 ini lalu Pak Guru bagi 8. Maka dia akan menjadi 3 kali 11 dikali 28. Seperti itu anak-anak ya. Oke, ini kita kalikan menghasilkan jawabannya berapa? 924. Seperti itu. Jadi luas juring POQ adalah 924 cm persegi. Seperti itu anak-anak ya. Jadi kurang lebih seperti ini caranya menghitung luas juring anak-anak. Kita akan lanjut ke contoh soal yang kedua. Tentukan luas juring pada gambar di bawah ini.
Jika diketahui jari-jari 21 cm dan panjang busur KL 84 cm, maka tentukan luas juringnya. Oke, disuruh mencari luas juring nih. Ini gambarnya. Panjang busur KL-nya 84, jari-jarinya 21, seperti itu ya. Ini berapa luasnya disuruh cari. Oke, maka kita pasang rumusnya. Luas juring sama dengan panjang busur per keliling lingkaran dikali luas lingkaran. Pak, kenapa kok yang ini dipasang rumusnya, Pak? Kenapa kok yang ada panjang busurnya? Karena yang diketahui panjang busur. Panjang busur KL di sini 84. Tidak ada sudut pusat diketahui di sini, seperti itu anak-anak ya. Maka lanjut lagi. Panjang busur per 2 PR kali PR kuadrat. Oke, tinggal kita ganti. Panjang busurnya berapa? 84 diganti dengan 84. 2 PR 2 kali 22/7 dikali 21. Kenapa kok 22/7? Karena jari-jarinya berkelipatan 7, seperti itu ya. Kali 22/7 kali 21 dikali 21, seperti itu. Lalu ini Pak Guru bagi. 8-nya Pak Guru bagi dengan 2. 22/7 Pak Guru bagi dengan 22/7. 21-nya Pak Guru bagi dengan 21. Maka dia akan menjadi ya 8 dibagi 2 42. Ini habis ya. 21 dibagi 21 juga habis. Sisa kali 21, sisa 42 dikali 21, seperti itu. Maka dia akan menjadi 882. Jadi luas juring KOL adalah 882 cm persegi. Seperti itu anak-anak ya. Bisa dilihat nih ya. Jika kurang jelas mengenai luas juring, bisa ditanyakan anak-anak ya. Tulis di kolom komentar bagian mana kamu tidak paham, ya, supaya Pak Guru bisa buatkan videonya nanti. Oke, kita akan lanjut anak-anak. Luas tembereng ya. Kemarin sudah dijelaskan anak-anak ya. Pak Guru buatkan gambarnya. Apa sih tembereng? Sudah dijelaskan kemarin. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur. Inilah yang dinamakan dengan tembereng. Seperti itu ya. Ini tembereng. Jadi bagaimana cara menghitung luas tembereng? Luas tembereng sama dengan luas juring dikurangi luas segitiga. Jadi cari dulu luas juringnya, baru kita cari luas segitiganya. Nanti tinggal dikurangi. Bagaimana cara mencari luas juring, Pak? Sudah diajari barusan. Luas segitiga bagaimana caranya? Sudah belajar waktu SD. Ya. Ini gampang. Oke. Ini langkah-langkahnya mencari luas juring ya. Mohon maaf, luas tembereng maksudnya. Jadi cari dulu luas juringnya. Jika dia segitiganya sembara, jika dia segitiganya maksudnya bukan siku-siku gitu maksudnya, maka cari dulu panjang apotemanya ya. Tapi jika dia siku-siku tidak usah cari panjang apotemanya ya. Hitung luas segitiga PAB, baru hitung luas temberengnya. Ini langkah-langkahnya Pak Guru ulangi. Tentukan dulu luas juringnya, tentukan luas segitiganya, baru kita bisa mencari luas temberengnya, seperti itu. Contoh ini supaya lebih gampang. Diketahui suatu lingkaran dengan jari-jari 10 cm dengan besar sudut DOF 90 derajat. Tentukan luas tembereng DF. Oke. Nah, ini dia gambarnya ya. Jadi suatu lingkaran mempunyai jari-jari 10 cm. Ditanya berapa nih luas tembereng DF ini? Berapa? Oke. Pertama kita cari dulu luas juringnya. Pasang rumus luas juring. Luas juring sama dengan alfa per 360 derajat dikali PR kuadrat. Alfanya berapa? 90. Dapat di mana 90 nih? DOF ya. Ketahui sudut pusatnya. Ini siku-siku. Siku-siku itu artinya 90 derajat. Seperti itu anak-anak ya. 90 derajat per 360 derajat dikali berapa? 3,14 kali 10 kali 10. Kenapa 3,14 pi-nya? Karena dia bukan kelipatan 7. 10 ini bukan kelipatan 7. Seperti itu ya. Jadi ini kita bagi 90 ya, atas bagi 90, bawah bagi 90, maka dia akan menjadi 1/4 dikali ini kita kalikan dapatnya 314. Seperti itu. Maka dia akan menjadi 78,5. Ketemulah luas juringnya 78,5. Tapi kita disuruh mencari luas tembereng, maka belum selesai sampai di sini. Langkah selanjutnya mencari luas segitiganya. Karena ini segitiga siku-siku anak-anak ya,
maka otomatis OD ini akan menjadi alas, OF ini akan menjadi tinggi. Atau bisa dibalik, OF ini alas, OD ini tinggi karena dia siku-siku ya. Maka berlaku luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Jadi alas sama tingginya sama panjangnya. Setengah kali 10 kali 10 sama dengan berapa? 50. Ketemulah dia hasilnya 50 di sini. Sekarang kita akan menghitung luas temberengnya. Maka pasang rumus luas tembereng yang barusan. Luas tembereng sama dengan luas juring dikurangi luas segitiga. Luas juringnya berapa? 78,5 dikurangi luas segitiganya berapa? 50. Maka dia akan menjadi, ketika ini dikurangi, 28,5. Jadi luas tembereng DF adalah 28,5 cm persegi. Seperti itu anak-anak. Kurang lebih seperti itu ya.